Meledak. Yo, what's up guys? Terbaik, sekarang saya sudah berada di tempatnya Bang Haji. Bang Haji TV guys. Ini salah satu teman baik saya ya, karena saya di Jakarta ini temannya cuma Randy sama Bang Haji nih ya. Konten kreator senior saya semua terbaik, dan baru hari ini saya sempat karena sebelum-sebelumnya karena kerjaan juga, ya? mungkin Bang Haji juga waktu sibuk ya, juga ada banyak urusan. Nah sekarang akhirnya bisa bertemu sama Bang Haji nih ya. Istimewa nih guys. Jadi di sini kita langsung membahas caranya yang seperti kalian request ini ya. Gimana caranya menahan size ikan? Ya. Oke. Karena apa? Karena sebelumnya saya kesini saya kaget guys. Jadi bisa langsung tak liatin ya. Ini ikannya, dilihatin ikan ini. Nah tadi ya, waktu pertama kali saya masuk ke tempat galerinya Bang Haji TV, saya bingung, wah Bang Haji ada ikan baru lagi nih. Saya tanya, kayak Bang Haji, bukan, itu ikan lama ya bro ya? Ikan lama ini. Namanya semar. Loh, semar. Semar itu kalau tidak salah sudah saya konten itu berapa tahun, 1 tahun lebih yang lalu ya. Akhir ke sini ya. Kok ukuran masih sangat kecil guys, loh. Tangan saya di sini guys, loh. Itu paling dia naik 1 cm mungkin kok itu kok. Jadi dulu waktu saya konten saya berapa ini bro? Saya 17 ya, mungkin 17 lebih dikit lah, 17 waktu itu. Sekarang baru 18. 17 lebih dikit, sekarang baru 18 cm guys. 18 cm sekarang. Selama 1 tahun lebih, dan ini bukan di press di tank yang kecil loh ya. Enggak, nih kalau bilang tes lumayan lah, ini 60 cm. 60 cm lebar. Lebar 35. Lebar 35, terus tinggi. Tingginya dia 35. Loh, lihat guys. Gila, ini ikan yang lama guys. Dia cuma nambah 1 cm 1 tahun lebih guys. Iya. Nah, sekarang saya mau langsung menanyakan ke Bang Haji nih. Gimana Bang? Dengan memakai akuarium yang cukup gede ya menurut saya. Untuk menahan di kelas progres ini sulit banget harusnya kalau memang tidak disiplin ya. Karena tanknya gede. Biasanya kalau kita kan pakai tank mungkin segini ya, 35, 30 gitu ya. 35 untuk nahan size gini oke lah guys ya. Tapi ini tanknya gede, ikannya bisa proporsional, tidak terlalu kurus, ya juga tidak gemuk guys. Tidak gemuk. Nah sekarang saya mau lihat gimana cara tipsnya ini bro. Sebenarnya untuk treatment itu ya mungkin teman-teman ada yang tahu ya caranya ya. Pasti kayak banyak yang pakai cara itu dipuasain kok. Dipuasain. Tapi kalau gua di sini nggak ada treatment puasa, tiap hari makan. Padahal tiap hari makan. Tiap hari makan. Nah ini gimana triknya nih? Bedanya gini. Untuk tiap hari makan itu lebih apa ya, sedikit porsi makannya. Biasa dikasih pakan apa ini? Pakannya itu gue kasihnya dia ulet Jerman kering. Jadi kan di sini kan ada boleh ini ngasih pakan loh. Oh boleh. Justru di sini mau nanya ini. Supaya teman-teman di rumah tahu ya caranya menahan size ikan. Jadi untuk makannya si semar itu kita tiap hari makan. Ya, itu kan untuk pakan itu ada di sini ada ulet Jerman, maggot sama ulet Hongkong ya. Agak kita ada ulgot lah, ulgot barca itu kan kering. Pokoknya dalam sehari makan cuma 1 kali. Sehari makan 1 kali. Berapa biji? Kalau misalnya kan ada 3 ya, ulet Hongkong, ulet Jerman, maggot tuh kasih cuma 1 hari, katakanlah hari ini dikasih maggot itu ya. Udah maggot 1. Oh maggot 1. Maggot 1. Besokannya diganti pakai ulet Hongkong. Gitu. Besokannya lagi dipakai ulet Jerman. Jadi selang-seling gitu. Selang-seling. Jadi nggak ada puasa kok. Jadi keringan ya itu ya. Kering, lebih ke makan ringan gitu. Makan ringan tapi tetap proteinnya ada guys ya. Karena kalau kalian beli ulet Hongkong atau ulet Jerman ataupun apa satunya lagi ulet apa? Ulet Jerman, ulet Hongkong sama maggot. Sama maggot itu kalau kalian putus aja tua itu dalamnya ada isiannya. Ada isinya. Jadi bukan hanya kulit ya. Iya. Jadi masih bernutrisi buat ikannya. Ini salah satu buktinya kayak gini guys. Saya nonton ini saya sudah lupa ya. Waktu itu sudah ada 1 tahun lah ya mungkin bro ya. Kurang lebih ada kok. 1 tahun guys. Dipelihara di tank yang gede menurut saya ya. Nambahnya cuma 1 cm. Ya. Padahal kita aja kalau saya sih saya belum pernah mencoba makan keringan kayak gitu ya. Biasanya kalau pernah saya tes itu di rumah saya pakai pelet aja lebih cepat besar. Pelet ya. Memang kalau pakai maggot kering sih saya jarang ya. Mungkin masuk akal juga kalau cuma satu ya dia bisa menahan pertumbuhannya. Nah ini salah satu tips ya bagi kalian kalau mau akuariumnya gede tapi mau nahan size ikan, yaitu pakai caranya Bang Haji, beli produknya El Barca atau boleh memakai produk lainnya ya. Yang penting ngasih makannya itu ulat Hongkong,
ulet Jerman ataupun maggot, maggot, itu yang keringan cukup satu biji aja setiap harinya, guys. Iya, satu hari. Tapi ya untuk 1 minggunya tetap ada pakan hidupnya kok. Oh, ada. Ada. Itu wajib 1 minggu tetap gue kasih dia tuh cacing. Cacing tanah. Iya, seminggu sekali. Satu. Jadi kan ada satu yang gede tuh, saya bagi 2. Karena kan saya bagi di sini ada 2 juga, ada red juga di sini. Jadi pakannya tuh bareng sama. Waktu yang sama. Dan ini gitu. Juga ada satu lagi, ini baru nggak bro? Kayak yang satu ini baru. Kalau gue bilang sih adanya si Semar. Ini calon penerusnya Semar, guys. Iya. Warnanya jauh lebih merah ya. Ini jauh lebih merah karena dulu gue ngasih pakai treatment yang berbeda kok. Oh, kalau pakai treatment berbeda gimana maksudnya? Jadi kalau si Semar dulu itu gue lebih sering air bening. Oh, Semar itu air bening, oke. Lebih sering air bening supaya apa tujuan gue tuh lebih kita ke progres ke cabung dulu kok. Oke, cabung bunga. Cabung bunga. Nah, kalau si kuncung, ini namanya kuncung. Oh, ini namanya kuncung. Jadi kuncung ini Semar. Jadi kuncung Semar itu kan satu nama tuh. Oh, iya, kalau pewayangan itu kuncung itu top ya. Iya. Kalau itu nama Semar. Jadi kuncung. Nah, ini si kuncung itu jadi satu perangkat ini. Satu perangkat. Iya. Ikan juga ikan yang sama dari sampit lah ya. Oh, ini sampit ya? Sampit lempuyang. Sampit lempuyang, guys. Iya. Nah, kalau ini si kuncung itu treatmentnya gue pakai ketapang pekat kok. Ketapang pekat dan pakannya tetap sama, cuman bedanya ini ada kayak udang juga. Udang kering atau udang? Udang kering. Di sini gua jadi di sini udang basah nggak ada, udang kering. Cuman untuk yang hidupnya atau basah itu hanya cacing. Itu pun 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Dengan porsi yang secukupnya. Secukupnya. Kalau misalnya cacing itu panjang, misalnya yang agak besar gitu ya, gua bagi 2 jadi buat mereka berdua tuh. Gitu. Oke. Porsinya sama. Pernah nggak dipuasain nggak makan dalam 1 bulan? Kalau sengaja dipuasain tuh enggak, cuman kalau nggak sengaja, kalau misalnya gue lagi kayak misalnya lagi pulang kampung gitu, meskipun tetap saya nitip ke saudara gitu ya, mungkin bisa jadi misal dia 2 hari nggak dikasih makan mungkin pernah, tapi kalau gue di sini tiap hari tuh tetap setiap hari pasti makan, nggak ada puasa. Mungkin kalau dibawa ke kontes juga itu puasanya. Nah itu baru itu puasanya tuh dibawa kontes. Bahkan kalau misalnya kita mau kontes itu kan 1 hari nggak makan tuh, dipuasain supaya dia nggak buang kotoran gitu kan di sana. Dan ya itu ada cara sih ya, mungkin supaya kan kalau untuk sana kan mungkin kalau lapar jadi galak ya. Beda kalau kita kan lapar lemes kan. Jadi ada 2 versi bro. Canda itu ya anggap aja seperti kita lah ya. Kalau kebanyakan dimanja makannya banyak, nanti kalau dipuasain kontesnya dia malah drop. Tapi kalau sistemnya Bang Haji ini makanya dia sudah teratur, dikit-dikit semakin lapar dia sudah terbiasa, semakin galak gitu. Kalau menurut saya sih, pengalaman saya begitu. Karena saya juga punya ikan yang khusus kontes, makannya sedikit-sedikit, dipuasain dia tambah galak. Ada satu lagi yang ikut kontes tapi kebiasaan disayang. Makanya banyak karena ikannya itu tipenya nggak bisa gemuk bro. Jadi makanya agak banyak. Setelah dipuasain di kontes, nanti setelah penilaian 1 hari sudah drop dia. Sudah drop karena udah mulai capek, lapar juga ya. Makan lagi ya, kayak gitulah guys ya. Namanya juga makhluk hidup, ada yang pasti. Nah kita sekarang izin review dulu nih. Boleh silakan dong. Nah sekarang kita review yang ini guys ya. Ini merah ini apa karena pengaruh makan atau gimana? Bro, saya mau nanya. Kalau untuk merahnya ini kan emang dari bahannya waktu kecil ya. Memang kuncung merah. Ya, kuncung ini. Kuncung, namanya si kuncung. Si kuncung guys. Iya. Bagus, itu dari ini istimewanya kenapa? Gue bilang lebih kalau untuk bahannya sih istimewa si kuncung daripada Semar ini bahannya 4 bar dia. 4 bar dan sampai bawah semua ya. Sampai bawah. Ya, tebel-tebel ya. Tebel dan dia simet ya. Simet kiri kanan coba. Kiri kanan. Si kuncung. Cung, sini Cung. Nah, kalau tomatnya belum terlalu ini ya. Belum segala Semar ya. Semar ya. Ya namanya juga masih kecil guys ya. Kalau tua si Semar kan? Tua Semar. Semar itu sudah umurnya mungkin kalau di total dari dia kecilnya mungkin hampir 2 tahun guys ya. Iya. Dia masih ukuran masih 18 cm loh. 18 cm sekarang Semar itu. Ini juga sudah mulai tumbuh cabung-cabung di bagian atas ya. Iya, tipis itu kok. Jadi bagi untuk varian red itu rata-rata bukan dari bawah guys ya. Benar. Tapi dari atas punggung bar dia malah turun ke bawah. Kebalikannya yellow sama yes, benar sekali. Kebalikan sama yes. Kalau yes kan dari bawah dulu baru naik ke atas kan. Betul. Kalau untuk red maru dia dari atas. Nah, gitu ini kalau si Semar mah nggak usah diragukan lagi guys ya. Mentalnya ini aslinya galak. Ini juga baru ini sih, kalau baru pindah di tank ini kan ya, di bawah. Tuh kan tuh. Dia ngikut sih. Ngikut, cuma belum sampai strike karena ini kebutuhan konten guys. Aslinya nih ditaruh di ketapang mungkin mulai di treatment mana ya bro ya. Iya. Terus gara-gara kebutuhan konten saya bilang Bang Haji, tolong dong dikasih air bening dulu. Nah ini demi kalian nih guys ya. Sampai merepotkan Bang Haji nih ya. Loh sekarang sudah langsung gigit kaca nih guys. Sudah. Mungkin tadi kan kita mainin terus ya, jadi betul, capek dia. Karena air baru juga guys ya, butuh adaptasi.
mantep sih ya. Yang penting sudah ngikut tangan sih ya kok ya. Tapi mantep banget ini. Dan barnya juga pekat ya, walaupun warnanya agak ngedrop nih ya. Iya ngedrop itu kok. Ini bakat-bakat yang istimewa karena sampai di leher belakang kepala ini sudah ada cabungnya guys. Sudah. Itu di kepala pun nggak tahu bener apa nggak tuh kok. Kan ada hitam-hitam tuh ya, itu bakat cabung. Iya, bakat cabung juga. Yang hitam-hitam itu ya. Iya, kalau untuk red ini memang gitu. Sampai di pipi pun ada tipis dia. Iya. Yang lebih tebal justru di bagian dayungnya itu loh, atas punggung dayung itu bro. Iya. Ya, dia seperti bar tambahan tapi dia bukan bar ya. Bukan bar yang dihitung dalam penilaian, tapi yang di belakang kepala ini loh. Ini kelihatan banget kok, tebel ini loh ya. Tebel. Dan ini benar-benar rapi ya guys ya. Kiri kanannya rapi. Ini 5/5, ini 4/4 juga rapi ya. Memang istimewa, the best ini. Ikan-ikannya Bang Haji. Nah, di sini saya mau membahas lagi nih. Ternyata ya, selain ada red baru yang super bagus, calon-calon juara ya, dengan kualitas terbaik. Udah juara kok. Udah oh iya, kalau ini sudah juara sih. Ini sering juara pada kelas progres ya guys ya. Progres. Kalau ini mungkin belum. Ini belum pernah. Masih dalam perawatan guys. Masih dalam progres lah. Nah, ini guys. Ini yang kalau bahas oranti sudah biasa guys. Ini size berapa bro orantinya? Ini 13 kurang lebih ya. Masih bocil guys ya. 13 cm dan kalau kalian lihat ini aneh, seperti ada panunya guys ya. Panu ini ya. Seperti ada panunya. Ternyata ini apa bro? Ini lagi mutasi kaliko ini kok kalau nggak salah ya kok. Betul. Karena udah sering dia kok. Dia ini kan lagi mulai lagi ini udah 2 hari. Tapi di 3 bulan sebelumnya pun sama segini. Bahkan itu di tengah di badannya. Ntar balik normal lagi gitu kok. Jadi begitu ya. Saya baru kali ini lihat kaliko ya? Oranti yang terkecil ya. Biasanya kan ukurannya 20 cm ke atas. Ini masih 13 cm sudah mutasi nih guys. Gila, ini kepalanya loh. Makanya kalau kepalanya luka, aku kira ya. Bukan pipinya juga putih-putih. Ini kalau lihat langsung ya guys ya, mutasinya jauh lebih terlihat daripada di kamera. Dia jadi belum mutasi semuanya sih guys ya. Belum, masih 10% lah ya. 10%, tapi katanya Bang Haji kan nanti normal lagi ya. Tambah. Nanti normal lagi, nanti kaliko lagi. Begitu guys. Bagi kalian yang tahu, ini kaliko karena perbedaan pH air kah ya, atau karena pakan kah, atau karena memang bakatnya dia bisa kaliko kah? Bagi kalian yang tahu, silakan komen di kolom komentar ya. Tapi ini baru pertama kali saya lihat adanya kaliko yang ukuran kecil ya, bocil. 13 cm guys ya. Nah sekarang sudah cukup jelas, saya ulangi lagi ya bro. Jadi saya mau nanya lagi supaya teman-teman ini tidak nanya terus. Gimana? Jadi untuk size ikan, jika kalian untuk kebutuhan kontes, pastikan size ini untuk kebutuhan kontes. Betul. Ya. Kalau bukan untuk kebutuhan kontes ya kasih makan yang banyak aja kalau biar cepet gede gitu kan. Tapi kalau untuk kebutuhan kontes, diulang lagi bro, sehari makan 1 kali apa aja? Kalau untuk makan di sini si Semar itu pakainya ulet tongkong, ulet Jerman kering, sama maggot. Iya. Selang-seling yang keringan cukup 1 setiap hari. Setiap hari 1. Nanti 1 minggu. 1 minggu sekali itu pakai cacing tanah. Itu pakan hidup. Tanah hidup yang kecil aja guys. Pokoknya untuk melengkapi nutrisinya aja karena kan sudah 6 hari makan keringan guys ya. Iya. Gitu loh. Oke. Saya rasa cukup ya bro ya. Nanti kita lanjut lagi cara-cara karena ikannya masih banyak nih guys ya. Supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya. Bye bye.